Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Talqin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fasa ahadukum bis shalah falyansarif wal yatawadda wal yu'idis shalah. Rahul khamsah wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Ali bin Talqin radhiyallahu anhu berkata ia, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila buang angin salah seorang kamu dalam salat, maka hendaklah ia berhenti, maka ulangi wudu dan ulangi salat. Jadi ketika kita di dalam salat, terkadang ada saatnya ada rasa hendak buang angin. Ketika itu terjadi kepada kita, jangan kita pertahankan solat itu, tapi hendaklah memberhentikan solatnya, kemudian dibuang angin, ulangi berwudu dan ulangi solat. Anak-anakku semua, apabila kita ketika solat hendak buang angin, jika kita tahan-tahan, maka konsentrasi kita bukan lagi kepada solat, tapi kepada hadasnya. Gimana supaya jangan lopas? Gimana supaya jangan lopas? Kadang-kadang sampai merah muka itu menahankannya. Iya kan? Ini masalahnya. Kalau pas berdiri bisalah dirapat-rapatkan tegak awak. Kalau pas rukuk kayak mana nahan? Apalagi pas sujud. Iya kan? Jadi makanya apabila ada rasa hendak buang angin seperti itu, lebih baik berhentikan solatnya, buangkan hajatnya, ulangi berwudu dan ulangi solatnya. Agar apa? Agar konsentrasi kita bisa kembali kepada sholat, sehingga sholat itu bisa dilakukan dengan khusyuk. Ini yang pertama. Pernah ngalami seperti itu? Baik anak-anakku, yang kedua, An Abi Juhaim bin Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamul mar'u baina yadayil musalli madza 'alaihi minal itsmi lakana ayyakifa arba'in khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Muttafaqun alaih. Wal lafzu lil Bukhari. Dari hadis yang bersumber dari Abi Juhaim bin Haris radhiyallahu anhu berkata ia, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya mengetahui orang yang lewat dari depan orang yang sholat betapa besar dosanya, maka dia akan memilih berhenti 40 tahun ketimbang lewat dari depan orang yang sholat. Jadi anak-anakku, lewat dari depan orang yang sholat itu sungguh amat besar dosanya. Sungguh amat besar dosanya. Makanya kata Rasulullah, sekiranya orang yang melewati orang yang sholat itu tahu betapa besar dosanya, dia akan memilih berhenti 40 tahun tegak, menunggu orang itu siap sholat, baru dia lewat. Sampai sebegitu besar dosanya. Makanya jangan pernah coba-coba lewat dari depan orang yang sholat. Jangan lewat dari depan orang yang sholat. Kecuali orang yang sholat itu pakai sajadah, lalu kita lewat, maka lewatlah dari depan sajadahnya dan jangan melangkahi sajadahnya. Atau orang yang sholat itu meletakkan sesuatu pembatas di depannya, apakah itu kayu, apakah itu tas, atau benda apapun yang diletakkan di depannya, maka itulah pembatas dia. Maka andai kata kita lewatlah setelah pembatas yang diletakkannya, maka jangan lewat antara dia dengan pembatas itu.
Karena orang yang melewati orang yang sholat itu sangat besar dosanya. Bahkan kata Rasulullah, orang yang lewat itu adalah syaitan. Nah, jadi makanya jangan pernah melewati orang yang sholat. Jangan pernah melewati orang yang sholat. Tapi terkadang kita lihat, apakah itu di masjid, apakah itu di musola, banyak sekali terjadi. Bahkan mungkin juga kamu di asrama, bagaimana? Pernah melihat orang sholat? Tak sengaja? Oh, tak sengaja lewatnya. Berarti kamu lewat itu tak sengaja ya? Tak sengaja gitu ya? Oh, orang yang sholat itu tak nampak. Oh, berarti orangnya sedang duduk tasyahud awal kah, tasyahud akhir kah, sehingga kita tidak menyangka dia sholat lalu lewat begitu. Kalau tidak sengaja karena kita tidak tahu dia sedang sholat, maka orang yang tidak tahu tidak dihukum. Tapi ketika kita tahu orang itu sholat namun kita tetap lewat, maka berarti kita orang yang berdosa. Maka anakku, jangan pernah lewat dari depan orang yang sholat. Kemudian yang berikutnya mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qumta ila sholati fa asbiril wudu." Kata Rasulullah, apabila kamu hendak menegakkan salat, maka sempurnakanlah wudu. Anak-anakku, wudu itu adalah bagian dari salah satu syarat sah salat. Karena wudu itu untuk membersihkan diri dari hadas. Maka orang yang tidak sempurna wudunya, tidak sah salatnya. Berapa rukun wudu? Berapa rukun wudu? Ada 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, basuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Yang keempat, menyapu sebahagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga dua mata. Yang keenam, tertib. Maka sempurnakan wudhu kita. Orang yang tidak sempurna wudhunya, maka tidak sah solatnya. Pada bab toharoh yang lalu kita sudah pelajari tata cara berwudhu. Bagaimana tata cara berwudhu itu? Sebelum kita memulai wudhu, kita laksanakan sunnah wudhu. Di antaranya basuh kedua tangan. Kemudian istinja. Setelah itu memasukkan air ke mulut dengan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, kemudian dikeluarkan kembali. Kemudian kita memulai wudhu dengan membasuh muka. Kapan niat itu kita hadirkan dalam hati kita? Iya, bersamaan dengan membasuh muka. Ketika kita menyampaikan air ke wajah kita, maka disitulah kita berniat nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Saja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Nah, jadi setelah sempurna wudu kita, barulah kita melanjutkan dengan melaksanakan sholat. Anak-anakku semua, sholat ada rukun dan syaratnya. Dan ada sunnah-sunnah sholat. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Fathul Mu'in, di sana dijelaskan bahwa salah satu kesempurnaan sahnya sholat seseorang itu ketika bisa membedakan antara yang rukun dengan yang sunnah. Karena banyak orang sholat, dia tahu rukun sholat, tapi dia tidak bisa membedakan mana yang rukun dan mana yang sunnah dari sholat itu. Mana contohnya? Rukun sholat itu ada 13. Diawali dari berdiri tegak.
Bagi yang mampu. Kalau tak mampu berdiri, duduk. Kalau tak mampu duduk, berbaring. Kalau tak mampu berbaring, dengan isyarat. Cukup dengan ingat. Kalau ingat juga tidak mampu, maka boleh disolatkan jiran tetangga 4 takbir. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin. Jadi solat apa namanya? Solat jenazah. Kenapa? Berdiri tak mampu, duduk tak mampu, berbaring tak mampu, isyarat tak mampu, ingat juga sudah tidak mampu, berarti sudah mati itu. Maka disolatkan jiran tetangga 4 takbir. Habis itu diantar. Tak kembali lagi. Jadi berdiri tegak. Yang kedua, takbiratul ihram atau niat? Niat atau takbiratul ihram? Baik anak-anakku. Urutan takbiratul ihram dengan niat dikatakan dulu juga boleh, takbiratul ihram dikatakan juga boleh. Kenapa? Karena antara niat dengan takbiratul ihram itu bersamaan. Antara niat dan takbiratul ihram itu bersamaan. Bagaimana bersamaannya? Ketika kita mengangkatkan takbir Allahu Akbar, maka pada saat itulah kita menghadirkan niat di dalam hati. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu ashri, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i, usolli fardhu subuhi. Orang yang tidak menghadirkan niat di dalam hatinya ketika takbiratul ihram, maka tidak sah solatnya. Itulah dalam mazhab Syafi'i. Dan menghadirkan niat itulah yang disebut dengan qasad ta'arud ta'yin. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, dan seterusnya. Ini, maka yang pertama tadi berdiri tegak, yang kedua niat, dan yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ini dalam mazhab Syafi'i, Al-Fatihah dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua Alhamdulillahirrabbilalamin, yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim, yang keempat Maliki Yaumiddin, yang kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang keenam Ihdinas siratal mustaqim, yang ketujuh Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini. Selanjutnya adalah ruku'. Ruku' itu rata kepala dengan pinggang. Karena ketika kita ruku' tidak boleh terlalu mengangkat kepala dan tidak boleh terlalu menundukkan kepala, tapi rata antara kepala dengan pinggang. Kemudian i'tidal, berdiri tegak lurus dulu tulang belakang, baru boleh kita melanjutkan kepada sujud. Selanjutnya setelah sujud, duduk antara dua sujud. Kemudian duduk tasyahud akhir. Tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Maka yang rukun itu tasyahud akhir. Selanjutnya membaca tasyahud. Apa itu tasyahud? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya membaca solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian apa lagi? Yang ke-12 adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama. Baru yang ke-13 adalah tertib. Jadi di mana kita tadi syarat sah kesempurnaan sholat itu bisa membedakan antara yang rukun dengan yang sunnah. Anak-anakku, banyak orang beranggapan dipikirnya
At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Kadang dianggap orang itu sudah rukun. Padahal 3 kalimat ini masih hukumnya sunnah. Masuk kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu baru rukun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu rukun. Tapi ketika kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid, itu hukumnya sunnah. Sama dengan tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud awal dan tasyahud akhir kadang ada juga yang beranggapan bahwa tasyahud awal itu rukun, padahal tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Yang rukun itu adalah duduk tasyahud akhir. Jadi inilah anak-anakku semua, kita harus bisa membedakan mana yang rukun dan mana yang sunnah di dalam sholat. Ketika kita tidak bisa membedakannya, sesungguhnya sholat kita tidaklah sempurna. Tapi ketika kita bisa membedakan antara rukun dan yang sunnah, disitulah salah satu penyempurna dari sholat yang kita lakukan. Maka mari sama-sama kita perhatikan sholat kita dengan baik, kita lakukan dengan baik, kita jaga dengan baik, karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Baik anak-anakku, ini dulu kajian kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki sholat kita ke depan dengan yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.